Haleluya semuanya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Kurang mantap. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Ya lihat dulu kita ya. Ya lihatnya ini. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Tangan kanan, Yesus hidup. Tangan kiri, Yesus bangkit. Dua-dua, Yesus telah menang. Yesus berkuasa. Ya. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Amin. Dua, tiga, ya. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Sekali lagi. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi nampaknya tadi arah belakang sana belum panas dia karena mungkin karena cuaca ini dingin. Ya coba sekali lagi, udah semangat, udah sarapan tadi kan? Udah makan? Sudah ya? Ya sekali lagi, dua, tiga, ya. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Berdirilah dulu. Ini Paskah ini seharusnya yang paling besar kita rayakan ini. Ya, dua, tiga, ya. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus berkuasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu. Saya yakin gak akan ada lagi yang ngantuk duduk ini. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kita hari Jumat yang lalu sudah merayakan Paskah, Jumat Agung, ya, dimana disitulah saatnya Yesus, saudara, disalibkan. Pada saat itulah Yesus memberikan dirinya, saudara, menebus dosa kita. Kita memperingatinya bahwasanya karena salib itulah kita semuanya diselamatkan Tuhan. Saya rasa ini harus lebih besar kita rayakan sebenarnya daripada Natal. Amin. Daripada saudara yang kasih hari-hari besar yang lain. Bahwasanya Paskah, Jumat Agung, dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan kenaikannya ke sorga, itu sebenarnya paling penting, yang paling besar yang harus kita rayakan. Nah, saudara yang dikasih, tapi sedikit akan kita singgung dulu. Ini seharusnya hari Jumat Agung, karena kita gabung di Wisma Sebaya. Jadi ada sedikit kita singgung tentang kematian Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, renungan kepada kita, biarlah kita mati dalam kemenangan, jangan mati di dalam kebinasaan. Karena Yesus mati disalibkan, dia menang, dan bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Maka lengkaplah kemenangan Tuhan Yesus. Demikian juga lah kita, lengkaplah kemenangan jika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita bicara tentang mati dalam kemenangan, kita lihat dulu arti kata mati. Mati artinya tidak ada lagi kehidupan. Betul? Bilang sama teman yang kanan kiri, mati adalah tidak ada lagi kehidupan. Segala sesuatu yang hidup akan menjadi tua,
tidak diakui, setuju atau tidak setuju, kematian itu ada. Amin. Sadarkan dulu temannya, kanan kiri. Saudaraku, semua kita pasti akan mati. Betul? Betul? Oleh karena itu, semua manusia harus selalu bersiap. Karena kita tidak tahu kapan akan tiba waktunya kematian itu datang menghampiri semua. Seorang manusia itu di dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu selalu bersiap. Amin. Haleluya. Ketidakpastian akan kehidupan setelah kematian terkadang menjadi sebuah pertanyaan yang mengusik pikiran kita ini. Betulnya itu ada kehidupan setelah mati? Di sini selalu dipikir. Betulnya nanti ada surga itu? Di sini selalu dipikir. Saudara yang kekasih, Alkitab memberitahukan dengan jelas, dengan terang, bahwasanya kehidupan itu, surga itu nyata, dan hukuman itu juga nyata. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena apa? Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, masih hidup, tahu kita saatnya pasti akan datang kematian. Tetapi jangan sampai tunggu mati. Biarlah kita sadar, saudara yang kasih, ya, bahwasanya nanti orang mati gak bisa lagi, gak ada lagi kuasanya, sudah lenyap. Amin. Amin. Inilah yang dikatakan mati badani, mati secara fisik. Saudara yang kasih, namun manusia juga bisa mengalami kematian yang lebih buruk daripada kematian badani. Lebih, saudara, menyakitkan dari kematian badani. Haleluya. Kalau badani ini mati, lenyap, hilang, lalu tidak ada lagi kehidupan setelah mati, saudara yang kasih, maka kita bersenang-senanglah di dunia ini. Tapi sayangnya, apa saudaraku? Sayangnya ada kehidupan setelah mati. Ada kehidupan di dalam hukuman yang kekal. Ada kehidupan di dalam kesenangan, kebahagiaan sorga. Amin. Amin. Haleluya. Jadi manusia bisa mengalami kematian yang jauh lebih buruk dan menyakitkan. Apakah itu? Kematian yang jauh lebih buruk dan menyakitkan, kematian rohani bagi orang Kristen, kematian rohani bagi anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan lalu mundur dari jalan Tuhan. Mati rohani. Bisakah mati rohani? Bisa. Bisakah mati rohani? Bisa. Itu jauh lebih buruk daripada mati badani. Perintah Allah kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pohon yang di tengah taman itu. Jikalau engkau memakannya, engkau pasti mudah-mudahan mati. pasti Semoga saja mati. tidak Jika engkau makan buah yang di tengah taman itu,
oleh Tuhan itu secara bedanya mereka mati? Tidak. Rohani mereka telah mati. Artinya apa? Saudara yang kasih, terputus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, ungkapan engkau pasti mati ini menandakan kematian yang akan terjadi kepada seseorang secara rohani terus-terus, dimulai dari Adam dan Hawa. Kematian ini menjadi kutuk bagi keturunan manusia sampai seterusnya, selamanya, sampai ke saat ini. Oleh karena itu, begitu lahir seorang anak ke dunia ini, dia lahir di dalam dosa. Amin. Tidak ada istilah nanti masih kecil dosa ditanggung oleh orang tua. Gak ada itu. Selagi kita hidup di dunia ini, dari lahir kita sudah dilahirkan di dalam dosa. Itu akibat apa? Adam dan Hawa, saudaraku, berdosa. Terpisah dengan Allah, terpisah dengan Bapa. Saudara yang kasih, itulah sebabnya mereka bersembunyi. Padahal Tuhan mencari Adam. Tuhan mencari. Jangan bersembunyi kalau dicari. Jangan bersembunyi kalau dipanggil. Amin. Gak ada amin. Amin. Artinya bagaimana? Ketika telepon datang, haleluya Pak, ibadah nanti ya. Mudah-mudahan insya Allah aku datang. Begitu? Jangan sembunyi. Ketika ditelepon, Ibu, ibadah nanti ya. Siap. Amin. Jangan, aduh, pilihanku belum dikasih makan. Itu ketika dipanggil sembunyi. Haleluya. Haleluya. Jangan. Tuhan baik. Sekalipun Adam dan Hawa sudah bersalah, sudah berdosa, masih dipanggilnya. Apa tujuannya? Tuhan memanggil supaya dia menyadari kesalahannya. Dan sayangnya pada waktu itu mereka tidak langsung bertobat, malah berdalih-dalih. Apa dalih-dalih mereka? Karena Hawa, karena ular katanya, karena si Hawa. Coba kalau mereka berkata, iya Tuhan aku sudah berdosa, ampunilah Tuhan, pulihkanlah. Saya rasa tidak terlalu lama. Amin. Itulah sebabnya yang satu ini, dosa merupakan penghalang kita bersekutu dengan Tuhan, penghalang kita diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, datanglah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwasanya upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Amin. 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 Puji Tuhan, kematian yang Yesus alami, kematian untuk menebus dosa kita, kematian yang membawa kemenangan. Itu kabar baik. Amin. Itu kabar baik. Amin. Dia mati bukan hanya untuk dirinya sendiri. Amin. Amin. Dia mati untuk kita juga. Itu yang paling penting. Amin.
Dia mati untuk umatnya. Dia mati untuk membeli kita kembali. Di mana Adam dan Hawa sudah menjual kita kepada iblis ketika dia berdosa Taman Eden. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, mari kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. 2-3 ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena adalah kematian itu sampai anak cucu manusia, tapi beruntunglah kita karena Yesus, satu orang Yesus itu yang telah menebus dosa kita. Kita hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Kita hidup, memiliki hidup yang kekal. Bukan hanya sekedar hidup, tapi memiliki hidup yang kekal. Amin. Amin. Intinya apa? Adakah persekutuan di dalam Tuhan? Kan itu katanya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mustahil kita dihidupkan kembali kalau kita tidak hidup bersama dengan Kristus. Tidak ada persekutuan di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Adakah saudara hidup selalu bersekutu dengan Kristus? Toh, tanya dulu kanan kirinya, betulnya engkau bersekutu dengan Kristus? Atau tiap hari bersekutu dengan si Iblis? Sama siapa kita bersekutu? Sama Tuhan Yesus. Amin. Nanti kita akan lihat orang yang bersekutu dengan Yesus itu harus ada juga yang mati di dalam dirinya. Sikit kami. Yesaya 33 ayat 14. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang berdosa terkejut. Jangan kamu pelaselah. Aku tak takut mati. Berdosa pun aku tak takut mati. Omong kosong itu. Dalam Alkitab dikatakan orang berdosa hidup di dalam ketakutan. Amin. Dia berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghanguskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Artinya apa itu? Perapian yang abadi, neraka. Orang berdosa terkejut. Orang berdosa, orang yang murtad diliputi kegentaran. Oleh karena itu jangan lama-lama. Kalau takut ya bertobat. Bilang sama temannya, jangan lama-lama. Kalau engkau takut bertobat saja. Jangan lama-lama apa? Dalam dosa. Jangan lama-lama apa? Jangan lama-lama apa? Sebelah sini dulu. Yang kuat ya. Jangan lama-lama apa? Gitu. Lama kan kecil. Yang di tengah dulu. Kuat ya. Jangan lama-lama apa?
Mungkin ini lebih keras. Jangan lama-lama apa? Iya. Segera bertobat. Ada lagi, jangan lama-lama, jangan lama-lama, nanti. Sekilas itu lewat tadi. Gak ada di sini itu. Haleluya. Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Orang yang bersekutu dengan Tuhan dikatakan, tetapi orang benar, berarti orang yang bersekutu dengan Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Orang yang berdosa masuk ke mana? Dikatakan mereka, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kalau bisa jangan. Amin. Haleluya. Ini adalah sebagian dari ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa neraka itu nyata dan bersifat kekal. Sebutan ini tepat untuk neraka itu, yaitu hukuman yang kekal. Amin. Jika kita menyebutkan neraka sebagai tempat di mana orang yang terhukum mengalami kematian, dan kematian itu bersifat kekal dan abadi, Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Haleluya. Mati rohani. Kematian pertama mati dari dunia ini. Kematian kedua mati rohaninya ke neraka. Kenyataan dari kehidupan dan kematian bukanlah tentang hidup saja, tetapi apakah ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu penting. Amin. Seorang yang mengatakan bahwa surga adalah tempat di mana Tuhan bertahta, berarti kenyataan di dalam hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup. Coba katakan, saya bukan hanya sekedar hidup. Amin. Ada kehidupan yang kekal yang harus kita tuju. Perjuangan untuk kesana, penyangkalan diri untuk kesana, melawan arus dunia ini, melawan dosa. Itulah kehidupan kita. Jadi bukan sekedar hidup, tapi kehidupan yang melawan dosa, kehidupan yang penuh dengan perjuangan, penyangkalan diri. Amin. Kita yang sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan tidak akan mengalami hukuman di neraka kalau kehidupan kita sudah menjadi kehidupan yang menyangkal diri, kehidupan yang melawan dosa, kehidupan yang membuang semua tabiat daging, manusia lama. Haleluya. Kita harus mengabarkan, kita harus, saudara yang kekasih, mengabarkan ini kepada semua jiwa-jiwa supaya mereka juga selamat. Oleh karena itu sebelum sampai kepada mereka, biarlah ini diberitakan dulu kepada umat Tuhan, supaya pemberitaan kita berkuasa, pemberitaan kita membawa keselamatan bagi orang lain. Amin. Haleluya. Bukan hanya kita saja yang selamat, tapi orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang di sekeliling kita, baik selamat. Saudara-saudara kita yang belum lahir baru, supaya mereka selamat. Itulah Paskah. Saudara, seharusnya di hari Paskah ini banyak jiwa selamat.
Saya sedih juga kemarin. Apakah jiwa itu nggak mau maju ke depan, atau memang saudara nggak bawa jiwa? Tanya dulu temannya. Oke, nggak ada jiwa kali jiwa. Amin. Oh, satu hari yang luar biasa dari Paskah itu. Pada saat itulah saat-saatnya disadarkan. Amin. Jangan katakan mereka juga ibadah, Pak. Masih banyak yang saya lihat ke ibadah. Pareman itu, ya, terminal itu masih banyak. Hari Jumat Agung. Bahkan mereka berkata, sampo. Amplas. Kalau ditanya, udah ibadah tadi, Len? Akhirnya orang perlu, Len. Haleluya. Mari kita baca dulu Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 25. Apakah kita mati dalam kemenangan? Apakah kita mati di dalam kebinasaan? Mana yang mau kita inginkan, kita sendiri yang memilih. Ayat 1 sampai 4 dulu. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang 6. 2, 3 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab pikirkanlah di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sambung saja terus. Semuanya itu mendatangkan muka Allah asal seorang orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, hina, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Dan telah mengenali manusia baru yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut ramalan alimnya. dalam hal ini tidak lagi orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mensatukan dan menyempurnakan. Dalam damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Teruskan. Setiap dalam segala kekayaannya dan antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami bagaimana seharusnya dalam Tuhan. hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taati orang tuamu dengan kesalahan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang hidupnya ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan
manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Ayat 5. Di sini kita akan tahu dan harus memilih. Kita mati di dalam kemenangan atau mati di dalam kebinasaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan. Kalau kita mati terhadap keduniawian, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, maka kita mati di dalam kemenangan. Amin. Amin. Siap? Serakah pun tandanya sama dengan penyembahan berhala. Berarti koruptor nggak selamat itu kalau nggak bertobat. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada pejabat, saudaraku, gak usah takut bersaksi dengan dia. Beritakanlah Injil, kasihlah ayat ini. Moga-moga dia sadar. Amin. Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dululah itu semuanya, namun sekarang jangan ada lagi. Bilang sama temannya, keduniawian itu dulu, sekarang tidak lagi. Katakan lagi, kejahatan itu dulu, sekarang tidak lagi. Amin. Nah, dulu nih. Atau sekarang lebih parah? Ada yang lebih parah? Gak ada ya? Dalam nama Yesus tidak ada yang lebih parah. Tidak ada yang lebih parah dosanya. Tidak ada yang lebih parah manusia lamanya, keduniawiannya. Melainkan hari lepas hari kita semakin lebih baik. Amin. Haleluya. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Dalam perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. 16. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian yang rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Jadi matikan semua yang namanya keduniawian. Bilang lagi, ingatkan lagi temannya kanan kirinya, matikanlah keduniawian saudara. Haleluya. Carilah perkara yang di atas. Amin. Amin. Kalau ibu minggu lalu bilang gak boleh merokok katanya ya. Kalau saya bilang boleh. Kenapa boleh, Pak? Kenapa? Kalian gak sehati, Pak? Sehati kan kami. Boleh. Boleh masuk surga? Boleh. Boleh. Terkejut saudara.
manusia belum titik. Ada tapinya. Tapi kalau menghidupkan rokoknya, pergi ke neraka dulu. Gak ada yang bertentangan. Karena dari api di sorga. Bilang sama temannya, iya, HP kan ada api di sorga deh. Ini termisu aja, ya. Haleluya. Apapun itu yang namanya kehendak daging manusia lama, tabiat-tabiat dosa, matikanlah supaya kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Amin. Jangan hidup di dalam kematian, kekalahan, kebinasaan. Biarlah kita contoh Yesus. Yesus mati di dalam kemenangan. Amin. Biarlah kita juga harus mematikan apa yang ada di dalam diri kita ini yang membuat kita tidak selamat, yang membuat kita tidak ke surga. Matikan semuanya. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Amin. Artinya bagaimana? Pilihlah surga, bukan kebinasaan. Amin, saudaraku. Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib. Tidak seorang pun Tuhan kehendaki binasa. Siapakah seorang itu? Saudara dan saya lah seorang itu. Famili-famili kita lah yang namanya seseorang itu. Keluarga kita, tetangga kita, teman kita, itulah yang namanya seseorang itu. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Amin, saudaraku. Yohanes menjelaskan bahwa hati Allah sedemikian besar agar manusia tidak binasa, dan Ia pun merelakan Yesus diutus ke dunia memberikan apa yang dituntut oleh manusia yang tadinya mati menjadi tidak mati, yang tadinya binasa menjadi tidak binasa, yang tadinya dihukum selama-lamanya. Tapi sekarang ada Yesus dalam diri kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tak mungkin dari kasih-Nya. Amin. Sorga, apapun dikasihkan, diberikan kepada kita yang benar-benar sebagai anaknya. Jadi jangan sampai kita keluar dari anak Tuhan, amin, menjadi anak simbolis. Bilang sama temannya, jangan jadi anak simbolis. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, akibat daripada respon yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka kita bersyukur karena kasih anugerahnya kepada kita. Amin. Bersyukur. Hargakanlah. Miliki iman yang teguh akan kebangkitannya. Jangan lagi mudah goyah, bimbang. Teguhlah iman. Tidak ada lagi yang bisa menggentarkan kita. Tidak ada lagi yang bisa, saudara, menarik kita seindah-indahnya dosa. Saudara, senikmat-nikmatnya dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tergoda. Amin. Karena kita memilih mati untuk hidup, bukan mati di dalam kebinasaan.
Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, jangan ragu, beritakanlah Injil. Jangan bimbang, layanilah jiwa-jiwa. Semangatlah. Amin. Jangan kita sendiri ke sorga. Rame-rame kita ke sorga. Bilang sama temannya, jangan sendirian kita ke sorga. Rame-rame kita ke sorga. Amin. Haleluya. Habis. Mau tambah lagi? Ambil nih yang tunjuk depan. Masih kurang? Mari kita bagi.